Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah ini. Hari ini kita masuk ke hari yang ketiga. Alhamdulillah. Ini adalah satu kesempatan, satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa menghapus dosa-dosa kita, kira-kira kita ambil enggak? Tentu kita ambil. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa ada kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW menyatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita ini mempunyai potensi berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, banyak berbuat salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Ada kesempatan pengampunan harian melalui salat 5 waktu kita. Jadi ketika kita melakukan salat yang 5 waktu, subuh, nanti kemudian ketemu dengan zuhur, habis ini kita kan aktivitas, mungkin ada khilaf, ada salah. Setelah itu kita melakukan sholat zuhur, maka dihapus dosa antara sholat subuh dengan zuhur. Zuhur kemudian kita aktivitas lagi, ketemu dengan sholat asar, maka dihapus dosa-dosa antara sholat zuhur dengan asar. Asar, maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Demikian. Kemudian ada pengampunan mingguan, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Pekan yang lalu kita bertemu dengan Jumat, kita melaksanakan ritual ibadah pada hari Jumat, dan nanti kita akan bertemu lagi insyaallah dengan Jumat insyaallah besok. Maka itu adalah kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan bagi kita dosa selama 1 pekan. Jadi pengampunan mingguan. Nah, kemudian ada pengampunan tahunan, yaitu antara Ramadan dengan Ramadan. Ketika kita dulu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, kemudian sekarang dipertemukan lagi, maka ini adalah karunia berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menghapuskan dosa selama 1 tahun. Jadi Ramadan ila Ramadan, artinya alhamdulillah kita yang masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Cuma kesempatan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi tidak mempergunakan karunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, raghima anfu rajulin, sungguh celaka, rugi seseorang, dakhala alaihi Ramadan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan Ramadan, thumman salakha qabla ayyughfara lahu, kemudian Ramadan berlalu sebelum dia mendapatkan ampunan. Jadi dipertemukan, sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, tapi berlalu Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi, celaka kalau orang seperti ini. Maka kemudian mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat ada 2 orang sahabat dari Bani Qudha'ah.
Kedua-duanya sama masuk Islamnya, sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam melakukan amal kebaikan. Cuma takdir memisahkan keduanya. Sahabat yang pertama meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan perang. Sedangkan temannya yang sama-sama masuk Islamnya, sama-sama berjuangnya, meninggal dunia setahun berikutnya, meninggal dunia biasa. Nah, satu waktu sahabat Rasulullah SAW Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya dahsyat tentang hari kiamat. Dilihat bahwa dua orang sahabat yang meninggal dunia ini sama-sama ada di depan pintu surga. Kira-kira menurut Bapak yang dipanggil masuk surga yang mana? Satu mati syahid, satunya mati biasa. Yang mana? Syahid. Yang kedua. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ternyata yang disuruh masuk duluan itu adalah sahabat yang meninggal dunia biasa. Sementara yang mati syahid kemudian belakangan. Nah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah kemudian bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ini mimpinya orang baik ya, mimpinya orang soleh. Thalhah bin Ubaidillah ini kan seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Alaisa qad shama ba'dahu Ramadan? Bukankah sahabat yang kedua ini sudah bertemu lagi dengan Ramadan, puasa Ramadan lagi, kata Rasulullah. Jadi ada tambahan keutamaan Ramadan yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Wa shalla 6,000 rakaah atau kata rakaah salat as-sanah, dan dia juga sudah sholat sebanyak kurang lebih 6.000 rakaat selama 1 tahun, tambah lagi dengan sholat sunnah. Jadi kata Rasulullah, jangan heran kalau yang kedua ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga duluan. Ini sama-sama berjuang tapi ya, cuma yang satunya kemudian mendapatkan keutamaan bertemu lagi dengan Ramadan, ada kesempatan selama 1 tahun tambahan ibadah sholat. Ya, penghapus dosa hariannya itu dikerjakan terus dengan baik, penghapus tahunannya kemudian juga dilakukan dengan baik. Ramadan artinya ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, bagaimana perbedaan antara keduanya ya Rasul? Perbedaannya jauh, kata Rasulullah, bagaikan bumi dengan langit. 1 tahun. Ini artinya yang mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mari kita maksimalkan. Bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan ampunan? Misalnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan imanan, atas dasar iman, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu, selain puasa, todus engkau puasa. Tapi ada dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sesuai dengan panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, itu kan yang panggil atas dasar iman. Kemudian yang kedua ihtisaban, atas dasar perhitungan. Tidak asal puasa. Yang kata Imam Ghazali minimal puasanya orang khusus, yaitu mempuasai juga panca indera al-jawarih kita. Kalau sering saya istilahkan itu ngaji, jogo sing somo eling sing siji. Kita jaga lubang-lubang yang ada di dalam diri kita. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, lisan, 2 lubang hidung, kubul dan dubur. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar lapar dan dahaga. Sebab kalau seperti ini, maka kata Rasulullah, kam min shaim laysa min syami ilal ju' wal 'atash. Banyak yang puasa tapi tidak ada apa-apa dari puasanya kecuali lapar, kecuali haus, dahaga saja. Jadi atas dasar iman, atas dasar penuh perhitungan, insya Allah diberikan ampunan. Termasuk juga
man qama Ramadan, kata Rasulullah, siapa yang qiyam Ramadan, malam harinya kita qiyamul lail, salat tarawih misalnya, imanan, atas dasar iman. Jadi atas dasar iman, wahtisaban, dan juga penuh perhitungan, atas dasar iman, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin uang. Makanya dulu itu disebut dengan tarawih karena sholatnya panjang gitu kan. Biasanya setelah 4 rakaat itu istirahat dulu, lesoh, abut karena lama ya. Setelah itu dilanjutkan lagi, lama ya. Kalau sekarang kan sholat ingin cepat istirahat, terus cepat Maria. Jadi tarawihnya ingin cepat istirahat. Kalau dulu benar-benar istirahat karena lama, istirahat dulu sebentar, kemudian lanjutkan lagi. Istirahat, menghilangkan kepenatan, lanjutkan lagi. Kalau sekarang kan kadang ada yang kecepatannya, saya baca itu, ada sholat tarawih kecepatannya 1000 km per jam. Ini kok mengalahkan Rossi kata saya. Jadi imanan wahtisaban, atas dasar iman, atas dasar penuh perhitungan. Mudah-mudahan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita gunakan dengan baik-baik, dan mudah-mudahan ketika Ramadan berlalu kita termasuk dalam bagian hamba-hambanya yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh predikat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.